Hello Indonesia, this is your captain speaking. Instingnya luar biasa, naluri golnya tak terkira. Tim-tim yang dibela sudah merasakan dampak instannya. Sekarang Ciro Alves mau naik ke jenjang paling paripurna. Timnas Indonesia, mungkinkah? Oh iya, berhasilnya Persib jadi back-to-back champions makin seru dirayakan dengan cara yang spesial. Contohnya produk keren ini yang pastinya makin bikin bangga jadi bobotoh. Pertama, kaos edisi juara dengan bahan cotton combat yang lembut dan tebal. Desainnya disablon dengan kualitas premium, warna cerah, detailnya tajam, dan pastinya awet. Pas banget dipakai nonton bareng atau nemenin aktivitasmu sehari-hari. Ada juga stiker pack bertema Persib. Isinya beragam, desainnya menarik dan bahannya glossy yang tahan air dan awet. Cocok banget buat stempel di laptop, motor, handphone, botol minum, atau barang kesayangan kalian yang lain. Merchandise keren lainnya juga ada, seperti gantungan kunci, korek, sampai stiker UV reflektif yang bisa mantul kena sinar. Cek link di bawah buat pesannya ya, dan dapatkan juga diskon ongkir. Makin mantap dukung Persib pakai merek dari Glowing. Ciro Alves sudah membawa Persib Bandung juara 2 kali dalam 2 musim. Capaian itu sudah cukup untuk kita mengakui kehebatannya, mengakui bahwa Indonesia butuh pembeda seperti dia. Celakanya, misi mulia Ciro berseragam Garuda terbentur beberapa hal. Syarat mutlak untuk menjadi WNI membuat jalan menuju ke sana terlampau panjang. Terkait karir dan pengalaman di Indonesia, tidak ada yang kurang darinya. Sudah di Indonesia sejak 2019, dia tidak punya siapa-siapa di sini. Tidak tahu apa-apa tentang sepak bola negeri ini. Walau begitu, Asia Tenggara bukan tempat asing untuk pemain asal Brazil ini. 2 tahun dia habiskan waktu di Thailand untuk bermain dengan Chonburi. Entah apa yang membuat Persikabo waktu itu kepincut padanya. Sebab Ciro di Chonburi mengecewakan. Cuma 7 gol dan 7 assist dibukukan selama 2 tahun. Tapi Rahmat Darmawan, pelatih Persikabo saat itu, tahu bahwa Ciro adalah kepingan terakhir yang bisa merepresentasikan keinginannya di lapangan. Datang tanpa mahar, Ciro Alves memberi jaminan. Gol demi gol mengalir deras dari kaki dan kepalanya. Kesan pertamanya di Indonesia seakan jadi impian semua pemain bola. Bayangkan, laga pembuka Liga 1 2019, Ciro sudah dinobatkan sebagai pemain terbaik. Kemenangan 3-0 Persikabo atas Badak Lampung berasal dari 2 golnya. Juga lewat 1 assist kepada Andi Setio. Sisanya, laju sang winger tak terbendung. Ia pernah mencetak gol di 4 pertandingan tanpa putus musim tersebut. Seketika Persikabo menggantungkan nasib kepada sang legiun baru. Di saat suburnya, Laskar Pajajaran dibawa ke papan atas. Ketika kontribusinya minim, posisi tim ikut tergerus. Sepanjang paruh pertama tak pernah keluar dari 5 besar. Persikabo melorot ke peringkat 14 di akhir musim. Ini tak lepas dari menurunnya performa Ciro pada paruh kedua. Total 14 gol dan 10 assist ia bukukan musim tersebut. Torehan ini sangat membanggakan karena itu bukan sekadar musim pertamanya di Indonesia. Yang harus diingat, posisinya bukan striker, ia adalah winger. Tugas utamanya adalah melayani striker. Tapi Ciro tahu perannya bisa lebih besar dari sekadar pemberi umpan dan perusak struktur pertahanan lawan. Ia lebih memilih sebagai pembeda, penentu kemenangan. Musim 2021-2022, Ciro kian mengepakkan sayap di kota hujan. Pergantian pelatih di tubuh tim menjadi tuah. Posisinya juga tidak statis lagi di sayap kiri. Igor Krishchenko beberapa kali memainkannya di sisi kanan. Hasilnya sama saja, mengerikan. Kepercayaan Igor bukan sebatas kebebasan Ciro berkreasi di lapangan. Musim itu sang winger beberapa kali didapuk sebagai kapten tim. Ciro di depan semakin menjadi-jadi. Sebanyak 20 gol sukses ia kemas, sekaligus menempatkannya sebagai runner-up top scorer Liga 1. Masa-masa pemain bertubuh gempal itu di Persikabo adalah perkenalan dirinya di sepak bola Indonesia. Datang bukan siapa-siapa dan tak tahu apa-apa, namanya berada di puncak incaran utama. Hampir semua klub antri berharap mendapatkan tanda tangannya. Sampai akhirnya Persib Bandung jadi klub yang beruntung. Ciro datang, Persib menang. Ungkapan ini layak disematkan kepada mereka. Sebab di Persikabo, Ciro melejit sendirian. Ia menggendong tim dengan beban maha berat. Sendirian berjuang, dia tak kuasa mengangkat tim ke papan atas.
Adapun Persib Bandung yang memang tim besar terpandang, bertabur bintang bergaji mahal, namun kesulitan mencapai singgasana. Mereka malah kerap mengalami inkonsistensi permainan. Sampai akhirnya Ciro Henrique Alves Ferreira Silva datang. Peruntungan berubah perlahan. Musim pertama memang belum menghasilkan, tapi situasi di Persib lebih kondusif. Ciro secara penampilan mengalami sedikit perubahan karena taktik yang diterapkan Luis Mia. Namun setelah itu, ia tidak terbendung lagi. Seperti halnya di Persikabo, pergantian pelatih lagi-lagi menjadi berkah untuk pemain asal Brazil. Boyan Hodak memberinya kebebasan dalam berkreasi di lapangan. Meski tidak ada perubahan posisi, Ciro Alves di bawah Hodak semakin liar di pertahanan lawan. Puncaknya terjadi musim lalu saat Maung Bandung ia bawa juara. Penantian panjangnya mengangkat piala resmi berakhir. Ya, sepanjang karir profesionalnya, baru kali itu Ciro Alves juara. Capaian tersebut membuat karirnya semakin mengkilap. Puja-puji ia dapat di tanah Pasundan. Namanya dielu-elukan di tiap kota sampai pelosok desa. Semua berjalan nyaman. Punya segalanya ternyata tidak membuat mantan punggawa timnas U20 Brazil puas. Ambisinya masih besar. Mempertahankan gelar jadi target utama. Itulah yang dilakukan musim ini. Tetap berduet dengan David da Silva, mereka tak terkalahkan di kotak penalti lawan. Mungkin secara produktivitas berkurang, tapi kontribusi Ciro tetap maksimal. Golnya musim ini belum ada setengahnya dari musim lalu, tapi dia tidak peduli catatan pribadi. Yang terpenting Persib angkat trofi 2 kali. Dengan kata lain, Ciro Alves adalah representasi permainan sepak bola. Bahwa piala hanya bisa digenggam lewat kerjasama 11 orang di lapangan, bukan pertunjukan 1 orang. Mempertahankan gelar di Indonesia itu tugas berat. Bertahan di klub yang sama dalam 3 tahun lebih berat lagi. Sudah jadi rahasia umum bahwa para pemain biasanya dikontrak semusim. Mereka yang bertahan pun biasanya mendapat perpanjangan kontrak. Tapi Ciro dan Persib bersama selama 3 tahun. Mereka tahu sang pemain akan mengembalikan tim ke tempat terhormat, mewujudkan mimpi bersama, mengukir sejarah perdana, juara back-to-back. Musim 2024-2025 belum usai, namun Ciro sudah pamit hengkang. Dia memutuskan pergi dari Persib tanpa meninggalkan Bandung. Ya, sang winger memilih tetap tinggal di Bandung. Keluarganya betah di sana sekalipun nanti dia akan main di kota berbeda. 2 gelar Liga Indonesia sudah membuktikan semuanya. Setelah menyandang status juara, Ciro Alves mengusung misi mulia lainnya. Yang lebih tinggi lagi tahtanya, yakni membela Indonesia. Beberapa hari terakhir muncul isu sang bintang ingin menjalani proses naturalisasi. Belakangan diketahui bahwa itu bukan sekadar isu. Sang istri Maria Eduarda yang mengungkapkan rencana tersebut. Indonesia tak cuma jadi tempat yang menyenangkan untuk pemain luar, tapi juga tempat yang nyaman bagi keluarga mereka. Maria mengungkap niat serius mereka untuk menetap di Indonesia. Dalam sebuah siaran langsung di TikTok, Maria menyebut keluarganya ingin membeli rumah, membuka bisnis, dan menjalani hidup di Indonesia. Bahkan ia menegaskan bahwa mereka siap untuk menjalani proses naturalisasi bersama-sama. Proses tersebut rencananya akan dimulai tahun ini. Pertanyaan lain seketika muncul, apakah Ciro akan dilirik oleh Patrick Kluivert? Mampukah dia memberi kontribusi untuk timnas padahal usianya sekarang sudah 36 tahun? Dan yang terpenting, kapan ia resmi menyandang status WNI? Sayangnya bagi Ciro, proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin berbelit-belit mengingat semerawutnya birokrasi kita. Dengan kata lain, mustahil baginya bisa menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebut 2 persyaratan utama yang harus dipenuhi. Pertama, mereka harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa pulang ke negara asalnya. Kedua, menetap 10 tahun tidak berturut-turut. Disinilah hambatan Ciro. Temboknya terlalu besar untuk menggapai jersey Garuda. Patut diketahui, Ciro Alves sudah main di tanah air pada 2019. Artinya ia sudah melewati waktu 5 tahun. Masalahnya ia sempat meninggalkan tanah air. Penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang membuat Liga Indonesia dinyatakan full time sebelum kompetisi selesai. Tak ada sepak bola, tak tahu harus berbuat apa di negeri orang. Ciro kala itu memutuskan pulang ke Brazil. Selama di sana, ia juga tidak bermain bola. Sebab di mana-mana kompetisi dihentikan mengingat betapa mematikannya virus corona. Selama itu pula statusnya masih sebagai pemain Persikabo. Setelah menunggu setahun, Liga 1 bergulir lagi.
Ciro kembali, tapi masa tinggalnya dari 2019 hangus otomatis. Ia harus mengulang semuanya dari nol untuk memenuhi syarat menetap di Indonesia selama 5 tahun beruntun. Berdasarkan kondisi ini, Ciro baru memenuhi syarat sekitar tahun 2027. Bayangkan usianya sudah 38 tahun nanti. Sudah terlalu tua untuk bermain bola, hampir tidak mungkin dipanggil timnas Indonesia. Lagi pula, jika nantinya ia sudah sah menjadi WNI, status kewarganegaraan itu belum otomatis memberinya hak untuk membela timnas Indonesia jika syarat FIFA belum terpenuhi. Menghadapi masalah ini, Ciro Alves dan keluarganya tetap berkomitmen untuk tinggal di Indonesia dan berharap dapat melanjutkan proses naturalisasi ketika waktunya telah tiba. Bisa atau tidak, dipanggil atau tidak, masihkah ia bermain atau sudah pensiun kala status WNI didapat? Setidaknya ini bukti bahwa pemain asal Brazil memang cinta Indonesia. Niatnya menjadi warga negara tidak luntur sekalipun peluang main di timnas tertutup. PSSI terus mendukung proses naturalisasi pemain asing yang berkualitas tinggi demi membantu kemajuan sepak bola Indonesia. Namun mereka juga harus memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara hukum maupun sesuai dengan kebijakan FIFA. Apapun itu, Ciro Alves sudah menunjukkan betapa cintanya ia dan keluarga terhadap Indonesia. Dan tak perlu membuktikan apa-apa, sebab dari awal datang dia sudah dicap sebagai pemain top. Dia masih bisa memberi kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Bukan di lapangan, melainkan di tribun stadion, duduk dan berdiri sejajar, bernyanyi dan mengumandangkan Indonesia Raya secara lantang dengan puluhan ribu supporter lainnya. Ciro punya caranya sendiri untuk menang, tahu kapan harus rehat. Tapi sampai waktu itu tiba, dia akan terus berjuang sampai kakinya tak sanggup berlari, hingga tubuhnya tak kuat berdiri. Eu estou orgulhoso de estar aqui. Obrigado, Bandu. Obrigado por tudo.